di gereja ini lagi. And I thank God for giving me this opportunity to share God's word here. Saya bersyukur saya punya kesempatan untuk kembali memberitakan firman Tuhan. I thank the senior pastors, Pastor Hannah and our dear husband, to invite me here. Saya berterima kasih kepada senior pastor saudara, senior pastor Hana dan juga senior pastor Yusak yang sudah mengundang saya untuk datang ke sini. And I'm grateful to God that I could share God's word in the body of Christ. Dan saya sangat bersyukur saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada tubuh Kristus di tempat ini. Greetings from India, Hyderabad. Salam dari India. Amen. Amin. How many of you are ready for the word? How many of you are ready for the word of God? Berapa banyak dari saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Good. Can you turn your Bibles to Ephesians chapter 1 verse 10? Mari kita buka bersama-sama di Efesus 1 ayat yang ke-10. Ephesians chapter 1 verse 10. Efesus 1 ayat yang ke-10. Yes. Sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Praise the Lord. Puji Tuhan. In the fullness of time, Dalam kepenuhan dari sebuah waktu, that heaven and earth will come together as one in Christ. bahwa di dalam Kristus surga dan dunia ini akan menjadi satu. Say amen to that. Katakan amin pada hal tersebut. In the fullness of time. Dalam kepenuhan waktu. And I believe that we are going to meditate on the word fullness of time before we end. Dan saya percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan sebelum kepenuhan waktu itu terjadi. The word fullness in Greek means pluromo. Dan di dalam bahasa Yunani kata-kata kepenuhan itu dikatakan sebagai pluroma. The word times means chronos. Dan kata-kata waktu dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai kronos. The word times had two understanding. Kata-kata waktu mempunyai dua arti yang berbeda. One is called chronos, one is called kairos. Salah satunya disebutkan kronos dan di tempat yang lain disebutkan sebagai kairos. Someone say chronos, Mari semua sama-sama katakan kronos, kairos. karios. The chronos is the earthly timings. Kronos adalah waktu yang terjadi di dalam dunia. Kairos means the appointed time of God. Kairos berarti adalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. The appointed time of God. Jadi waktu yang ditentukan oleh Tuhan. At the appointed of time of God, Di dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan, heaven will meet earth. maka surga akan bertemu dengan dunia. And heaven will meet your breakthrough. Maka surga akan bertemu dengan terobosan bagi saudara. That's where it is called miracle. Dan itulah sebabnya disebut mujizat. Many people are thinking, when will I get miracle? Banyak orang berpikir kapan saya akan mendapatkan mujizat. Because you're all living in chronos timing. Karena kita semua ini sedang hidup dalam waktu kronos. We have to meet the timing of heaven. Maka kita harus bertemu dengan waktunya surga. It is called kairos. Dan itu disebut kairos. And I pray and prophesy over the church Dan saya berdoa dan bernubuat bagi setiap gereja. that you shall meet the time of kairos in Jesus' name. Bahwa di dalam nama Yesus engkau akan bertemu dengan kairos. My will be done on earth as it is in heaven. Kehendakku akan terjadi di bumi seperti di surga. But it happens only in Christ. Tapi itu hanya terjadi di dalam Kristus. Heaven is waiting to kiss earth. Dan surga itu menanti untuk bertemu dan bercumbu dengan bumi. Heaven is waiting to kiss your family. Maka surga itu menunggu untuk menjamah dan menemui keluargamu. But you have to shift your timings from chronos to kairos. Tapi kita harus mengganti waktu kita dari kronos menuju kepada kairos.
In the Garden of Eden, Di dalam Taman Eden, when Adam sinned, waktu Adam berdosa, he was separated from the family of God. maka dia terpisah dari keluarga Elohim. He fell into the timings of Chronos. Maka dia jatuh di dalam waktu yang disebut Kronos. He was away from God. Dia terpisah dari Tuhan. In Genesis chapter 3 verse 15, Maka di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, God spoke to the serpent. Tuhan berfirman kepada ular, From your seed, maka aku akan mengadakan permusuhan, there will be a person who will crush your head. maka dari aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya, ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. That was a prophetic word from God for this earth. Itu adalah kata-kata nubuatan dari Tuhan bagi dunia ini. And heaven has fixed the appointed time. Dan surga telah menentukan waktu yang sudah ditentukan oleh Elohim. But it took 4,000 years for it to fulfill. Tapi dibutuhkan 4.000 tahun untuk memenuhi waktu tersebut. Earth was waiting for heavenly timing. Bumi ini menunggu untuk waktunya surga. I pray Saya berdoa that all your earthly timings bahwa setiap waktu duniawi kita will begin to align with this heavenly timing. akan sejalan dengan waktu surga. The law was given Elohim sudah memberikan so that you will meet the grace of Jesus. supaya engkau bisa bertemu dengan anugerah Yesus Kristus. The law tells you that you are a sinner. Elohim berfirman bahwa kita semua ini adalah pendosa. But the gospel of Jesus tells you are forgiven by the grace of Jesus. Tapi Injil Yesus Kristus berfirman bahwa kita semua telah diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus. Have you meeten the appointment of heaven? Apakah kita sudah bertemu dengan waktu yang ditentukan oleh surga? Galatians chapter 4 verse 1 to 4 says, Galatia 1 ayat 1 sampai ke 4 berkata, it tells about a child and Dia- a heir of the promise. dia dikatakan di surat tersebut bahwa ada anak dan ada pewaris. We are children of God. Kita adalah anak-anak Elohim. God has given so many prophetic words and promise to us. Tuhan telah memberikan banyak nubuatan dan janji kepada kita. Sometimes it is not fulfilling. Dan kadang-kadang sepertinya tidak terpenuhi. We have not grown into the fullness and the maturity of the person of Jesus. Kita belum bertumbuh menjadi serupa dan dewasa seperti Kristus. Because we are still in a Kairos time. Karena kita masih dalam waktu Kairos. And God is telling to the church, Dan Tuhan sedang berfirman kepada we gerejanya. move from Kairos to Chronos in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berpindah dari Kronos menuju Kairos. In the fullness of time, Dalam kepenuhan waktu, Jesus came on this earth. Yesus datang ke dunia ini. Today we're going to see how to move from Kairos to Chronos. Maka ia memindahkan dari Kronos menuju kepada Kairos. Turn to your neighbor and say, move from Kairos to Chronos. Mari katakan ke tetangga sebelah saudara, pindah dari Kronos ke Kairos. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. When you see a fruit, Waktu saudara melihat buah, there is a time to get ripen. ada waktunya buah itu untuk dipanen. If you eat the fruit before it is ripened, Waktu kita makan buah sebelum waktunya dia masak atau dipanen, it is bitter. maka itu kadang-kadang pahit. But when the fruit is ripened, Tapi waktu buah itu sudah masak, it is very tasty. wah rasanya enak sekali. The law is bitter, Hukum Taurat itu pahit, but the grace of Jesus is sweet.
tapi anugerah Tuhan itu manis. I pray you will move into the grace of Jesus. Saya berdoa kita semua merasakan anugerah Yesus Kristus. And I pray that you will move from grace to grace. Dan saya berdoa supaya kita semua digerakkan maju dari anugerah menuju anugerah. You will move from the favor to favor. Dan kita akan maju dari perkenanan menuju perkenanan. When you eat the fruit, Waktu kita makan buah itu, it's very tasty. wah itu rasanya enak sekali. That is called being fruitfulness. Dan itulah yang disebut sebagai berbuah. I pray you shall bear much fruit in Jesus' Saya name. berdoa supaya kita semua di dalam nama Yesus menghasilkan banyak buah. You shall multiply in the name of Dan Jesus. engkau akan ditambah-tambahkan di dalam nama Yesus. When your life, when you move from Kyrios to Chronos, you will be fruitful in the name of Jesus. Waktu hidupmu berubah dari Kronos menuju Kairos, engkau akan semakin berbuah di dalam nama Yesus. You move from a child to an heir of a promise. Kita berubah dari seorang anak menjadi pewaris dari janji-janji Tuhan. How to move from a child to heir of a promise? Bagaimana caranya supaya kita berubah dari anak menjadi seorang pewaris? Can you turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3? Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Paul, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia rohani, melainkan seperti kepada manusia jasmani, seperti kepada kanak-kanak dalam Kristus. Aku telah memberimu susu dan bahan makanan keras, karena kamu belum mampu menerimanya. Bahkan sekarang pun kamu masih belum mampu menerimanya. Paul writes here, Paulus menuliskan di sini, he's writing to the church of Corinthians about, I'm feeding you with milk, but I have not given you solid food. dia sedang menuliskan kepada jemaat di Korintus dan berkata bahwa aku sedang memberikan kepadamu susu dan bukan makanan keras. The child will always drink milk. Anak kecil selalu minumnya susu. But an adult will eat solid meat. Tapi orang dewasa akan makan makanan keras. Good makan. Makan Nasi yang goreng. enak. Nasi goreng. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. How to move from the milk of the word to the meat of the word. Bagaimana kita bisa berpindah dari susu firman Tuhan menjadi daging firman Tuhan. Listen to me carefully. Perhatikan The saya. milk of the word to the meat of the word. Susu firman Tuhan kepada daging firman Tuhan. Turn to your neighbor and say, move from milk to meat. Katakan sebelah menyebelah, pindah dari susu ke daging. Milk is for children. Susu untuk anak-anak. Meat is for adult people. Tapi daging itu untuk orang-orang dewasa. The law is a tutor for a child. Hukum Taurat itu untuk mengajarkan kepada anak-anak kecil. But grace is for people who wants to go deep in the presence of God. Tapi anugerah itu untuk orang-orang yang ingin lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. And I pray in the name of Jesus, Dan saya berdoa di dalam nama Yesus. you will thirst for the meat of the word. Engkau akan terus dihauskan oleh daging-daging firman Tuhan. And Paul writes, it is in my life, I know I need only one thing, to know the grace of God. Maka Paulus menuliskan bahwa hanya ada satu hal yang membuat aku ingin tahu tentang anugerah Tuhan. He writes that I want to know Christ more. Dia menuliskan bahwa aku ingin mengenal Kristus lebih lagi. When you eat the meat of the word, Waktu engkau makan daging dari firman Tuhan, you will understand the perfect will of heaven. engkau akan mengerti kehendak sempurna dari surga. You will understand the perfect will of God. Engkau akan mengerti kehendak sempurna dari Tuhan. You will move from grace to grace. Engkau akan berjalan dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. You will move from favor to favor. Engkau akan bergerak dari perkenanan kepada perkenanan. You will move from child to being a father. Engkau akan bergerak dari anak kepada seorang ayah. Even Jesus grew in wisdom and in favor. Bahkan Yesus sendiri bertumbuh dari kebijaksanaannya
hingga perkenanannya. If Jesus grew, Kalau we also Yesus need to grow. bertumbuh, maka kita pun harus bertumbuh. Growing in the favor of God, Bertumbuh dalam perkenanan Tuhan. to bear much fruit. Untuk menghasilkan banyak buah. Sometimes Kadang-kadang you can also hinder you growing in the Lord. engkau bisa terhindar dari bertumbuh di dalam Tuhan. You can hinder yourself Engkau bisa menyembunyikan dirimu sendiri to growing into the maturity of God. untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Delay does happen sometimes. Kadang-kadang penundaan terjadi. God said in Genesis 15 verse 13 to Abraham, Maka di Kejadian 15, Tuhan berfirman kepada Abraham, He told Abraham, I will give you the land of Canaan. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu tanah Kanaan. I will give you the land with milk and flowing with honey to Israelites. Aku akan memberikan kepadamu tanah yang penuh susu dan madunya. But in Exodus 12:40 verse, Tetapi di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-14, it took 430 years, dibutuhkan 430 tahun. 30 years missing, 30 tahun hilang. 30 years of gap. 30 tahun tenggat waktunya. Why it happened? Kenapa terjadi? Because when Moses came in front of them, they did not receive Moses. Karena waktu Musa datang di hadapan mereka, mereka menolak Musa. It took another 30 years for them to understand the will of God. Lalu membutuhkan waktu 30 tahun lagi untuk mengerti firman Tuhan. When God meets you, Waktu Tuhan bertemu dengan saudara, receive it in Jesus' name. terimalah di dalam nama Yesus. When God gives you favor and grace, Waktu Tuhan memberikan kepadamu perkenanan dan anugerahnya, you receive it in the name of Jesus. maka terimalah itu di dalam nama Yesus. When you know how to receive, Ketika saudara tahu bagaimana cara menerima, you will quickly move from Kairos to Chronos. maka dengan cepat engkau akan berpindah dari Kronos kepada Kairos. Amen. Amin. There are two factors to understand the will of God in the area when you journey in the Chronos. Di dalam era kita, di dalam Kronos, ada dua faktor bagaimana kita bisa mengerti Kairos. One is called the maturity in Christ. Yang pertama disebutkan kedewasaan di dalam Kristus. The second is called the events that happen in Chronos. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Kronos. You go through Chronos in life, Saudara melewati Kronos dalam hidup saudara, there are events that happen in your life. maka ada kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup It saudara. is only to build you up, Tapi itu semua hanya untuk membangun saudara. to grow into the maturity of God. Untuk bertumbuh dalam kedewasaan dalam Tuhan. In your child, you go from first class, second class, third class, fourth class. It is only to mature you to understand the subject more. Pada masa kecil kita tumbuh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya itu untuk memberikan kepada kita pengertian dan kedewasaan saat kita bertumbuh semakin dewasa. But when you come into understanding, Tapi pada saat saudara mengerti, when you receive the promise, saat saudara menerima janjinya, the promise will be a blessing for you. maka janjinya akan menjadi berkat bagi saudara. And I pray in the name of Jesus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. You are thinking all your delays in your life, Saat engkau berpikir akan semua penundaan dalam hidupmu, all the things that are not happening right way, setiap hal yang tidak terjadi sesegera mungkin, all these things which are hindering my semua life, hal yang menghindari atau menutupi semua hal yang dalam hidupku, all my sickness in my body. setiap penyakit dalam tubuhku, I pray in the name of Jesus, saya berdoa di dalam nama Yesus. you will meet the chrono, the God's appointed time. Engkau akan bertemu dengan Kairos, waktu yang ditentukan Tuhan. By your stripes you are healed in Jesus' name. Dalam bilur-bilurnya engkau disembuhkan. You shall bear much fruit in the name of Jesus. Engkau akan menghasilkan banyak buah di dalam nama Yesus. You move from a child to be a promise. Engkau akan bergerak dari anak menjadi pewaris dari You janji. move from being a religious person to
to the person who understands the gospel of Jesus Christ. Engkau akan berubah dari orang yang hanya mengerti agama kepada orang yang menjalankan dan mengerti Injil dari Kristus. How you move from a sinner to be the righteousness of God. Bagaimana engkau bisa bergerak dari seorang pendosa kepada seorang yang penuh kebenaran akan Kristus? When a person has a fever, Waktu orang punya sakit demam, he goes to a doctor dia pergi ke dokter. and doctor checks his temperature. Lalu dokter periksa temperaturnya. Probably his temperature is 101 degrees. Jadi waktu di TMO ada 100 Fahrenheit. The thermometer cannot take out your fever. It can tell you how much fever you have. Termometer tidak bisa menyembuhkan demam saudara, tapi dia hanya memberitahu seberapa panas, seberapa demam saudara. Only the medication can take the fever out of you. Hanya obat yang bisa menyembuhkan sakit demam saudara. The law can tell you that you are a sinner, you need Jesus. Hukum Taurat bisa memberitahu saudara bahwa saudara dan saya adalah pendosa dan butuh Yesus. But grace only can set you free. Tapi anugerah itu yang melepaskan kita. And I pray in the name of Jesus Dan saya berdoa kepada Yesus that Tuhan. today you're coming into a position where you will receive grace after grace. Engkau akan datang pada saat yang tepat, di saat ini engkau akan menerima anugerah kepada anugerah. You will move into the maturity of Christ. Engkau akan bergerak kepada kedewasaan Kristus. Some of us pray wrong prayers. Beberapa dari kita berdoa dengan cara doa yang salah. In the chronos timing, Di dalam waktu kronos, you need to understand, when you understand the will of God, you pray the right prayer. waktu kita tahu kehendak Tuhan, kita akan berdoa dengan tepat. Speak what the word of God says. Bicara seperti apa yang Tuhan sudah firmankan. Don't speak what the world says. Jangan bicara atau jangan doakan apa yang dunia katakan. In English, you have the word and world. Di bahasa Inggris ada kata word atau firman dan world, dunia. There is only one letter missing and added, which is L. Hanya ada perbedaan di satu huruf yaitu L. If that is called Lucifer. If you take the Lucifer out, it becomes a word of God. L-nya seperti Lucifer ya, kalau Lucifernya diambil maka menjadi word of God atau firman Tuhan. And I pray in the name of Jesus, Dan saya berdoa di dalam nama Yesus. you move from earthly timing to heavenly timing. Engkau akan diubahkan mulai dari waktu duniawi kepada waktu surgawi. You move from the worldly atmosphere to heavenly word atmosphere. Engkau akan diubahkan dari atmosfer dunia kepada atmosfer surga. Understanding the will of God. Ketahuilah dan mengertilah kehendak Tuhan. Understanding the grace of God. Mengertilah akan anugerah Tuhan. In 1 Chronicles chapter 12 verse 32, Di 1 Tawarik chapter 12 verse 32, 1 Tawarik 12 ayat yang ke-32 it talks about sons of Issachar. dikatakan tentang keturunan Isakar. The sons of Issachar had a different anointing to understand the times and seasons. Dan keturunan Isakar ini punya karunia di mana mereka bisa tahu tentang waktu dan musim-musim. And God is saying Dan Tuhan berfirman, that your church is going to move in understanding the seasons and times that heaven has prepared for this earth. bahwa gereja saudara dan saya akan mengerti waktu-waktu dan musim-musimnya di mana Tuhan akan memberikan kelimpahan, buah-buah dan juga multiplikasi. And here in this earth you have 4 types of seasons. Dan di dalam dunia ini kita punya 4 macam dari musim. But all these seasons are just only for this earth. Tapi musim-musim ini hanya terjadi di dunia. But there is a heavenly season Tapi ada musim di surga sana. which will elope everything on this earth. Bahwa yang musim di sana akan membukakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. That is the place where called the miracle will come out.
Dan itu dikatakan bahwa dari tempat itu akan datang mujizat-mujizat. That is where the fullness of time shall come. Itu dari sanalah terjadi kepenuhan waktu. And I pray that is called the miracle time of God. Dan saya berdoa bahwa itu adalah waktu di mana kita semua menerima mujizat That dari is Tuhan. called the time of favor of God. Itu adalah waktu di mana kita menerima perkenanan Tuhan. And you are going into the season of walking in the favor. Dan engkau ada di dalam musim di mana engkau berjalan di atas perkenanan Tuhan. In Psalms chapter 1 it says there is a tree beside the river. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ada pohon yang tertanam di tepi air. And Bible tells you are like a tree planted by the streams of living water. Dan firman Tuhan katakan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. You shall bear fruits in seasons. Engkau akan menghasilkan buah pada waktunya. And whatever you do shall prosper. Dan apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. And I pray in the name of Jesus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. The rivers of heaven shall flow in the church. Aliran sungai dari surga akan mengalir ke dalam hidupmu. The rivers of worship shall flow in the church. Aliran akan penyembahan akan mengalir di gereja ini. It's a time to raise above in the name of Jesus. Maka ini adalah waktunya untuk bangkit di dalam nama Yesus. It is time to raise above every storm in the name of Jesus. Ini adalah waktunya untuk mengalahkan setiap petir dan juga setiap badai dalam hidup kita. And I pray it's a time to stir up the rivers in your life. Dan ini adalah waktunya di mana kita ada berjalan di atas sungai-sungai kehidupan kita. It's time to stir up the rivers in your heart. Saatnya di mana kita mengendalikan aliran sungai kehidupan dan juga hati kita. It's time to take out the rivers from your mouth. Dan itu saatnya bahwa aliran sungai dari dalam hatimu mengalir keluar dalam pujianmu. God start speaking the word of God. Maka Tuhan mulai berbicara firman-Nya melalui saudara. Start speaking the word of prophetic word. Mulai berkata-kata nubuatan. Start speaking the favor of God in your life. Mulai berkata-kata tentang perkenanan dalam hidup saudara. And God begins to change the seasons of this earth. Maka Tuhan akan mengubahkan musim yang terjadi di dunia ini. You are the miracle of your life. Engkau adalah mujizat dalam hidupmu. In India, Di India, they told my grandfather is going to die. mereka bilang pada kakek saya yang akan meninggal. And he told that he cannot live only few hours more. Dia divonis hanya akan bisa bertahan beberapa jam saja. So I went and told the doctor, I told all the relatives, put him in the room. Lalu saya bilang pada dokter dan saudara saya masukin ke dalam kamar. I don't want anyone to come. Saya nggak mau orang-orang datang jenguk. I don't want to listen what the doctor say. Saya nggak mau dengar apa yang dokter bilang. And God gave me a promise Lalu Tuhan berikan pada saya janji. that my grandfather will not die till he see my marriage. Lalu Tuhan berikan janji bahwa kakek saya tidak akan meninggal sampai dia lihat saya menikah. So I prayed over him Jadi saya berdoa for half an hour. selama satu jam. After 1 hour, he came back to life again. Setelah 1 jam dia kembali hidup. Life, Hidup, life. hidup. Speak life. Perkatakan kehidupan. You move from Chronos Engkau bergerak dari Kronos to Kairos. kepada Kairos. You can change the seasons. Engkau bisa merubah musim. Elijah could prophesy and change the season and economic situation. Elisa bisa merubah apa yang terjadi di sekitarnya. I pray that your church is going to go into the anointing to change the seasons and times of this earth. Saya berdoa bahwa gereja saudara akan diberkati, diurapi supaya bisa mengubah musim yang terjadi di dunia ini. You're going to move in the fullness of Christ. Engkau akan bergerak dalam kepenuhan Tuhan. And I pray that you have moved from grace, but you're going to go into the deeper grace. Saya berdoa bahwa engkau sudah bergerak dalam anugerah, tapi engkau bergerak kepada anugerah yang lebih dalam lagi di dalam Tuhan. I pray for every church pastors that they are going into the fullness of Christ. Saya berdoa bahwa setiap pastor di gereja YHS akan menerima kepenuhan dari Tuhan. They're going to meet the heavenly appointment of time, that Mereka- heaven will come on this earth in Jesus' name. Mereka akan bertemu dengan waktu yang ditentukan Tuhan saat
kehadiran surga datang pada dunia When ini. heaven comes on this earth, Waktu surga datang kepada dunia ini, cities will be transformed, maka setiap kota akan tertransformasi. families will be restored, Maka keluarga akan dipulihkan. supernatural signs, wonders, miracle will happen. Maka mujizat yang akan terjadi akan sangat dahsyat. This is the time that God is going to flow into the anointing of the Father's heart movement. Ini adalah waktunya di mana Tuhan bergerak dengan pengurapan hati-hati Bapa. It's a time that God is looking from heaven who will understand the heart of the Father. Tuhan akan bergerak dari surga untuk mengerti dan membuat mengerti orang-orang tentang hati Bapa. It's a time that new revelation shall flow out. Ini adalah waktu di mana pewahyuan yang baru akan diberitakan. And the Bible says, arise and shine. Dan firman Tuhan katakan bangkit dan For the bersinarlah. glory of the Lord has come. Karena kemuliaan Elohim telah ada. Where the nations will come and drink from thee. Bahwa setiap bangsa akan datang. And the people of the people from all over the world shall come and drink the vessel that you have kept a living water inside you. Bahwa setiap orang dari bangsa-bangsa akan datang dan meminum air hidup yang ada di dalam bejana itu. That your walls will be built high, that people shall see the glory of God. Bahwa tembokmu akan didirikan tinggi dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan. In the next 3.5 years, I see the great harvest is going to happen in the name of Jesus. Di dalam 3 tahun saya melihat bahwa akan ada panen besar-besaran di dalam nama Yesus. And this is the season where God is saying that I'm going to make disciples, not only going to make disciples, but I'm going to raise up apostles and prophets so that she shall shake Indonesia for Jesus' name. Maka ini adalah waktunya di mana aku bukan hanya membangkitkan murid-muridku, tetapi juga para pemberi nubuat, nabi-nabiku, supaya bangsa Indonesia diubahkan. It's a time that heaven is going to give the fullness of Christ, the fullness of heaven on this earth. Ini adalah waktunya di mana surga memberikan kepenuhan Kristus kepada dunia ini. How many of you ready for that? Berapa banyak dari saudara siap akan hal-hal How many of ini? you want to receive that in Jesus' Berapa banyak name? dari saudara yang Can you stand menerimanya up? di dalam Thank you, nama Yesus? Jesus. Mari sama-sama bangkit Thank you, berdiri. Lord, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Lord, Yesus. we receive it in the name of Jesus. Tuhan, kami menerimanya di dalam nama Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Elohim. Thank you, Daddy. Terima kasih. I want you to all close your eyes. Saya ingin kita semua menutup mata kita, Received. menerimanya. In the fullness of time. Di dalam kepenuhan waktu. In the fullness of time. Di dalam kepenuhan waktu. That heaven will meet this earth. Bahwa surga akan bertemu dengan dunia ini. In the fullness of time. Di dalam kepenuhan waktu. You will move from being a child to heir of a promise. Engkau akan digerakkan, dipindahkan mulai menjadi anak kepada pewaris. You will move from drinking the milk to a solid food. Engkau akan dipindahkan dari anak yang minum susu kepada orang dewasa yang makan makanan keras. It's a time that you'll move from grace to grace. Ini adalah waktunya di mana engkau dipindahkan dari anugerah menuju kepada anugerah. It's a time that God will set an appointed time that you will be blessed beyond measure. Dan ini adalah waktunya di mana engkau akan diberkati tanpa batas. God is going to do amazing angelic ministry in this place. Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa melalui tempat ini. I prophetically see Secara profetik aku melihatnya. the presence of God is very thick here. Hadirat Tuhan sungguh dalam di tempat ini. From this right I see Dari God's sini aku healing melihat touch coming flowing in the name of Jesus. bahwa jamahan Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Bondages are being broken. Setiap ikatan dihancurkan. If you really want to need the touch of God, you can come forward. Kalau engkau ingin merasakan jamaah Tuhan, mari maju ke depan. Lord, I want to move from Kairos. Tuhan, aku ingin berjalan dari Kairos. I want to go to the Kairos timing. Aku ingin berjalan pada Kairos. From Chronos to Kairos. Dari Kronos kepada Kairos. I want the touch of God. Aku inginkan jamahan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih I want to Tuhan. grow more in the anointing of God. Aku ingin bertumbuh lebih lagi dalam anugerah dan urapan Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. If you're sick in your body, you can come forward.
Kalau ada yang sakit, menderita kelemahan tubuh, kau bisa maju ke depan. You can move from Kairos to Chronos. Engkau akan digerakkan dari Kronos kepada Kairos. Thank you, Jesus. Terima One kasih, touch of Yesus. God Satu jamahan Tuhan can change everything. bisa mengubahkan segalanya. In 2012, Tahun 2012, God spoke to me. Tuhan berkata kepada saya, You will go to nations as a prophet. engkau akan pergi ke bangsa-bangsa sebagai nabi. I was just a mechanical engineer. Saya hanya seorang lulusan teknik sipil. I just wanted to be an engineer, having my own money and in a very good position. Saya hanya ingin bekerja sebagai seorang ahli dan mendapatkan uang. But I listened to the voice of God. Tapi aku mendengarkan suara Tuhan. When I stepped out of faith, Maka saya melangkah dengan iman. the carriers of God's timing begin to work in my life. Dan waktu Kairos Tuhan bekerja dalam hidup saya. Today God is taking me around the world to preach the gospel. Saat ini Tuhan membawa saya keliling dunia untuk memberitakan Injil firman Tuhan. To speak the prophetic word of God. Untuk memberitakan nubuatan-nubuatan dari Tuhan. To stir up the churches. Untuk membangun gereja-gereja. Small, great, big. God loves everyone. Tuhan mengasihi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. I pray your church is going to move into the unconditional love of God. Saya berdoa bahwa gerejamu akan mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas. Many people do not know the unconditional love of God. Banyak orang tidak mengerti kasih Tuhan yang tanpa syarat. The family of heaven is going to meet the family of earth. Keluarga surga akan bertemu dengan keluarga di dunia ini. And Christ is the meeting point. Dan titik pertemuannya adalah Kristus.